Dengan meningkatnya kasus positif COVID-19, pihak kepolisian Polres Garut melakukan perlombaan terhadap posko PPKM Mikro di tiap desa yang ada di Kabupaten Garut, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Jadi Bayangkara ke-75. Hal itu juga dalam rangka memberikan support dan semangat kepada masyarakat di tingkat desa untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Kami dari Kepolisian Polres Garut melaksanakan penilaian yang ditujukan kepada posko-posko PPKM Mikro yang ada di desa-desa. Maksud tujuan dengan penilaian ini kita bisa menilai sejauh mana kesiapan daripada posko-posko PPKM ini dalam menanggulangi pandemi COVID-19, ujar Kasat Binmas Polres Garut, Ibtu Didi S. ketika ditemui di Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong tanggal 28 Juni. Kasat Binmas sendiri hari ini sudah meninjau beberapa posko di Kabupaten Garut, salah satunya di Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong yang dinilai memiliki kesiapan yang baik. Sementara menurut Kepala Desa Panembong, Kecamatan Bayongbong, Yanto Kriswanto menjelaskan, dengan dipilihnya Desa Panembong sebagai perwakilan Polsek Bayongbong, pihaknya akan menjadikan ini evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja Satgas di tingkat desa, di mana RT RW harus lebih berperan memutus mata rantai COVID-19. Berkaitan penyiapan posko PPKM di tingkat RW, alhamdulillah kami sudah menyiapkan pos PPKM di tingkat RW dan sudah dibentuk kepengurusan, ujarnya. Sebetulnya acara lomba apa itu, Pak? Kebetulan dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-75, kami dari Kepolisian Resor Garut khususnya melaksanakan penilaian yang ditujukan kepada posko-posko PPKM Mikro yang ada di desa-desa. Dengan maksud tujuan, dengan adanya penilaian ini kita dapat menilai sampai sejauh mana kesiapan daripada posko-posko PPKM ini dalam menangani atau menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Di tiap desa atau perwakilan saja, Pak? Satu kecamatan, satu desa ya? Kebetulan untuk posko PPKM Mikro sendiri di tiap-tiap desa kita sudah ada. Iya. Tapi yang dilombakan hanya satu perwakilan saja? Bukan perwakilan. Kami lihat dari segi zona. Zona untuk sebaran COVID sendiri, mungkin kita lebih fokus ke oranye dan merah. Oh, berarti Panembong ini zona apa ya? Oranye. Oranye. Dari pantauan Bapak di lapangan sejauh apa sih, Pak, capaiannya ini? Alhamdulillah, kalau kita lihat antusias daripada warga masyarakat pun kita rasakan ya, untuk istilahnya tertib, 5M atau penerapan protokol kesehatan dalam setiap aktivitasnya, didukung dengan kekompakan daripada unsur-unsur pemerintahan yang ada di tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten. Ya. Kemudian sanksi ini yang diterapkan ke petugas, instruksinya seperti apa bagi masyarakat yang melanggar gitu? Kalau sanksi masih tetap seperti dulu, ada sanksi sosial, ada juga istilahnya dengan sanksi fisik dengan olahraga, ataupun bakti sosial. Masih tetap seperti itu. Tetap ya. Kalau bantuan sendiri, Pak, ada nggak dari Polres ke tiap-tiap posko gitu? Untuk bantuan dari segi sarana prasarana kita tidak istilahnya memfokuskan ke arah sana, tapi yang jelas untuk dukungan personil kita difokuskan untuk memperkuat posko PPKM Mikro di wilayah. Siap. Terus itu yang ditulis segi apanya, kemudian dari penilaian tiap-tiap posko itu dari segi apanya itu? Kesiapan daripada posko PPKM sendiri dari personil ataupun sarana prasarana dan juga tingkat kesadaran masyarakatnya
sebagai hasil daripada himbauan atau binaan daripada petugas posko PPKM sendiri. Desa Bapak mewakili lomba PPKM, Pak? Kebetulan ya alhamdulillah mungkin pada hari ini mungkin insya Allah nanti akan datang tim penilai dari Kapolres Garut berkaitan dengan pelaksanaan PPKM Mikro di Desa Bayambong. Oh, Desa Bapak mewakili untuk tingkat Bayambong, Pak ya? Ya, mewakili untuk kapasitas Polsek Bayambong, mewakili Polsek Bayambong. Oh iya. Nantinya akan dibawa ke mana ini kalau menang? Sampai sejauh ini belum ada informasi terkait dengan bagaimana nanti tindak lanjut dari lomba kegiatan hari ini. Tapi yang jelas barangkali ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kami di pemerintah desa bahwa kami harus terus meningkatkan, menggerakkan kembali Satgas COVID-19 terutama berkaitan dengan PPKM Mikro ini. Di mana mungkin Satgas di tiap RT dan RW yang harus lebih berperan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apa saja sih Pak yang ditekankan harus dilakukan itu pembatasannya? Yang pertama mungkin berkaitan dengan penyiapan posko PPKM tingkat RW, dan alhamdulillah kami telah menyiapkan posko PPKM tingkat RW dan telah dibentuk beberapa pengurusan di tingkatan RT dan RW berkaitan dengan Satgas COVID PPKM tingkat RT dan RW. Dan di sana juga kami melakukan pengecekan mengecekkan kesehatan, di mana di sana ada pengukuran tensi darah, pengukuran suhu tubuh, berikut juga mungkin di sana ada pengecekan denyut nadi jantung. Kemudian untuk petugasnya sendiri kami melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan di sini artinya melibatkan anggota masyarakat, melibatkan masyarakat setempat yang notabene merupakan lulusan dari Akademi Keperawatan atau Fakultas Keperawatan dari berbagai universitas ternama di Indonesia, mungkin seperti itu. Oh, yang contohnya di Kampung Uruk itu Pak ya? Ya, contohnya salah satunya di Kampung Uruk, kemudian ada juga di Kampung Nango, gitu ya, itu di Panembong juga. Itu semua kami melakukan pengecekan untuk kesehatan warga masyarakat sekitar RW tersebut. Itu petugasnya kami mengambil dari petugas lulusan Fakultas Keperawatan dari tiap universitas yang ada tentunya. Jadi kami tidak melibatkan pihak luar untuk tenaga medisnya. Walaupun demikian, kami tetap terus berkoordinasi dengan pihak PT Puskesmas Cilimus. Apabila nanti ada gejala-gejala yang mengarah ke COVID-19, kami tetap melakukan pemantauan dengan Puskesmas Cilimus. Apa saja Pak fasilitas yang diberikan desa di posko itu? Yang disiapkan desa di posko tersebut, yang pertama itu mungkin berkaitan dengan posisi tendanya, tenda untuk kebutuhan di posko. Kemudian di sana juga kita melengkapi dengan sarana prasarana penunjang untuk pemeriksaan kesehatan. Di antaranya ada tensi pengukur badan, tensi pengukur suhu tubuh, kemudian ada juga timbangan berat badan, kemudian juga ada oximeter. Kemudian di sana juga kami menyiapkan APD beserta hand sanitizer dan hand soap-nya. Kemudian tempat cuci tangan. Yang selanjutnya juga kami menyediakan box-box masker. Itu disiapkan beberapa box masker untuk persiapan nanti apabila nanti waktu di posko itu dilaksanakan edukasi dan sosialisasi berkaitan dengan operasi justisi untuk warga sekitar yang keluar tidak menggunakan masker. Jadi kami langsung membagikan masker secara gratis di posko tersebut. Bagian gratis Pak. Ya. Selama operasi posko itu kepatuhan masyarakat berapa persen nih Pak? Sampai sejauh ini kami melihat bahwa kondisi ketika setelah mulai berdirinya posko itu tingkat kepatuhannya lumayan meningkat sampai mungkin lebih dari 70% tingkat kepatuhannya. Karena waktu ketika itu nanti ketika datang warga ataupun siapapun warga pihak yang dari luar ataupun yang warga setempat itu datang atau misalkan melintas ke posko kemudian tidak menggunakan masker, itu kami melakukan teguran. Di sana ada teguran lisan, ada juga mungkin bentuk sanksi nanti peneguran secara lisan, kemudian bentuk fisik. Misalkan untuk anak muda mah wah push up, terus itulah salah satunya mungkin seperti itu. Kemudian kami ingatkan waktu itu ketika bawa masker, kami beri masker, kemudian kami ingatkan kalau lewat ke sini lagi Anda harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker nanti tidak bisa lewat. Mungkin salah satu pressure yang memang ditekankan di tiap posko seperti itu.